Ketika meneruskan perjalanan sampailah kepada suatu daerah, satu desa atau suatu kampung ya. Di sana karena perjalanan jauh sehingga sangat lapar mereka itu. Mereka berdua itu sangat lapar dan minta dijamu. Minta dijamu karena sangat lapar. Kehabisan bekal, minta dijamu, minta disuguhi begitu ya. Tetapi apa perlakuan mereka, masyarakat di situ malah menolak. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Mereka menolak untuk menjamu, memberi suguhan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya. Kemudian, nah ini nggak boleh seperti itu. Ini dikecam oleh Al-Quran. Jadi ketika ada musafir atau orang yang berpergian, kemudian kelaparan atau kehausan, atau siapa aja ya, pengemis atau peminta-minta, siang-siang hari datang ke rumah kita tidak punya apa-apa, yang punya hanya air putih, maka suguhkan ya. Ini dikecam oleh Al-Quran. Mereka itu kaya tapi pelit. Lantas Nabi Khidir dan Musa itu meneruskan perjalanan, masih di desa itu, tiba-tiba melihat tembok rumah itu hampir roboh. Ya. Yuridu ayyang qabdo. Ya. Tembok itu hampir wajada fiha jidara yuridu ayyang qabdo fa'akum. Hampir roboh itu. Hampir roboh. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir itu membetulkan. Wah ini hebat ya. Tembok miring dah hampir roboh dibetulkan, jejak kembali seperti semula. Nah, ini luar biasa ya kan, hebat ya. Nabi Khidir hebat. Tanpa punya skill tukang ya, tanpa harus merobohkan, merenovasi, langsung dibetulkan, diluruskan, lurus seperti semula. Nabi Musa heran, kita ini kelaparan ya, minta suguhan tidak disuguhi, kemudian kamu malah membetulkan tembok dan tidak minta apa-apa. Cobalah minta upah ya kan, minta upah pekerjaan itu supaya kita bisa membeli sesuatu yang bisa dimakan. Ternyata Nabi Khidir menjawab, nah inilah ilmu yang lebih tinggi daripada syariat. Syariat kan ketika kita bekerja ya, berhak meminta upah sesuai pekerjaan kita, itu berhak. Ketika kita tidak diberi upah atau tidak sepakat dengan sistem pengupahan itu, maka kita boleh menolak pekerjaan itu. Maka ketika sudah bekerja, sudah selesai pekerjaan, kita hak meminta upah. Tapi Nabi Khidir lebih tinggi ya ilmunya, karena di atas syariat. Nah, apa rahasianya? Ini Pak Haji Mursam. Jadi farada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Jadi tembok itu di bawahnya ada kanzun, ada harta, simpanan harta milik ya, dua orang yatim masih kecil ya. Masih kecil yatimnya, yang orang tuanya itu soleh, sudah meninggal dunia. Jadi kesalehan orang tuanya Pak Haji Mursam, orangnya soleh sekali. Kesolehan orang tua ini dihargai oleh Allah, bahkan sampai anak turunnya, sehingga anak turunnya itu rizkinya dijaga oleh Allah sedemikian rupa ya, sedemikian dijaga oleh Allah sampai melibatkan Nabi Khidir dan Nabi Musa supaya apa? Simpanan harta untuk kedua anak yatim itu bisa ya dimiliki atau digali atau dimiliki oleh kedua anak yatim itu ketika dia dewasa. Artinya rezeki anak itu, Bapak Ibu lihat ya, ini kan ayatul kauniyah, fakta sosial atau kehidupan sosial, sehingga rezeki anak turun kita ketika ingin disiapkan oleh Allah dan dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kita sebagai orang tua jadilah orang tua yang soleh. Contohnya Pak Haji Mursam itu, rezekinya gampang enggak ya? Semuanya gampang itu ya Allah. Pak Haji Taufik,
adiknya Mbak Musa. Saya dulu janggal. Ini kita melihat, ini diperintahkan oleh Allah untuk membaca sosial, kehidupan sosial. Pak Haji Taufik itu dulu punya anak. Mohon maaf ini untuk pelajaran kita sebagai anak muda, sebagai anak-anak. Punya Mas Gogor yang dulu nyopir yang tidak karuan lah. Betul enggak? Saya heran Pak Haji Taufik ini orang soleh. Saya baru ya, baru di tahun 2010-2011 itu melihat jaga Pak Haji Taufik ini pengajar Al-Quran di musola. Pokoknya nggak usah dihiraukan ya. Ya, itu suara-suara gitu nggak usah dihiraukan, maka akan hilang sendiri. Iya, saya janggal Bu ya Pak. Pak Haji Taufik ini orang alim lah, orang tahu, kemudian soleh betul-betul soleh. Solehnya tidak pernah ketinggalan, terjaga terus tahajudnya, kemudian ya mengajar Al-Quran juga. Tapi kok Mas Gogor kok kerjanya kayak gitu? Kan enggak, maksudnya belum jelas begitu. Ternyata sekarang Bapak Ibu lihat, anak turunnya juga gampang cari rezeki, betul ya? Nah, ini bukti nyata, fakta.